Halo semuanya. Nah, di video setelah ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat array yang berisi angka-angka random. Nah, tetapi sebelum masuk ke sana, kita akan review sedikit mengenai distribusi probabilitas. Kenapa nanti pembuatan angka random ini erat kaitannya dengan distribusi probabilitas. Jadi bagi kalian yang sudah paham mungkin mengenai distribusi probabilitas, kalian boleh skip video ini. Bagi yang belum paham, kalian boleh lanjut menonton video ini. Nah, disclaimer dulu, penjelasan di video ini mengenai distribusi probabilitas, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya persamaan-persamaan matematisnya. Saya akan menjelaskan secara intuitif, supaya kalian punya gambaran. Masing-masing distribusi itu seperti apa sih, begitu ya. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan bagaimana nilai dari suatu variabel acak didistribusikan. Nah, variabel acak yang seperti apa? Variabel acak itu contohnya seperti lemparan dadu. Nah, dadu ini kan punya 6 sisi ya, dan di setiap sisinya ada matanya, ada mata 1, 2, sampai 6. Nah, kalau kita melempar dadu, kemudian berapa probabilitas misalnya kalau kita melempar dadu, lemparannya itu muncul misalnya mata 3. Atau misalnya probabilitas muncul misalnya mata 2, 3, dan seterusnya. Nah, probabilitas ini bisa dilihat nilai distribusinya. Nah, itulah adalah contoh distribusi probabilitas. Atau misalnya tinggi badan dalam populasi tertentu. Misalnya di sebuah desa ada 500 orang, kemudian kita ambil nih setiap orang tinggi badannya, kemudian kita buat grafik, dan kita hitung probabilitasnya. Misalnya orang dengan tinggi badan 160 sampai 170 itu ada berapa orang? Berapa probabilitasnya berdasarkan semua orang yang ada di situ. Nah, itu adalah contoh juga distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas yang pertama yang akan kita pelajari adalah namanya distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi di mana probabilitas semua nilainya adalah sama. Contoh yang barusan kita bahas adalah mengenai lemparan dadu. Nah, lemparan dadu ini contoh distribusi uniform yang probabilitasnya sama. Kemungkinan keluar mata 1 adalah 1/6, kemungkinan keluar mata 2 adalah 1/6, sampai mata 6 adalah 1/6. Jadi semua sama. Jadi kalau kita misal melempar dadu sebanyak 60 kali, kemungkinan keluar angka 1 ya, karena probabilitasnya 1/6, kita kali 60 adalah 10 ya. Kemungkinan keluar mata 2 juga 10 kali, kemungkinan keluar mata 3 10 kali, sampai kemungkinan keluar mata 6 adalah 10 kali. Jadi kalau kita buat grafiknya jadinya seperti ini ya. Misalnya di sini kemungkinan keluar mata 1, maka dia akan keluar 10 kali. Misalnya mata 2 keluarnya 10 kali dan seterusnya. Jadi grafiknya rata seperti ini. Ya, ini lebih dari 6 karena ini adalah contoh ya. Tapi ini menggambarkan distribusi yang uniform. Ya. Kemudian yang kedua adalah distribusi normal. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi yang cukup terkenal atau disebut juga dengan nama distribusi Gaussian. Bentuknya mirip seperti lonceng. Ya, seperti ini grafiknya. Kenapa namanya distribusi normal? Karena kebanyakan kejadian itu distribusinya mirip seperti distribusi normal ini. Nah, distribusi normal ini nilai yang mendekati rata-rata atau nilai rata-ratanya frekuensinya paling besar. Gitu. Contohnya misalnya di suatu kelas ya ada 50 murid. Kemudian kita ambil nilai matematika dari semua murid tersebut. Misal nilainya rentangnya dari 60 sampai 100 ya. Di sini 60 ya, kemudian di sini 100. Nah, kemungkinan yang mendapat nilai 60 itu mungkin sekitar 2 sampai 5 orang gitu kan. Kemungkinan yang mendapat nilai 100 juga atau nilai paling tinggi juga sekitar 2 atau 5 orang. Dan kebanyakan murid akan mendapatkan nilai yang mendekati rata-rata, misalnya 80 atau 85. Misalnya di sini ada sekitar 20-an murid seperti itu. Kemudian di sini yang mendapatkan nilai 90-an ada sekitar 10-an murid, misalnya begitu ya. Kemudian di sebelah sini yang mendapatkan nilai 70 ada sekitar 10 murid. Nah, itu adalah contoh distribusi normal.
Yang ketiga adalah namanya distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini hanya memiliki dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Ya. Jadi misalnya probabilitas suksesnya adalah 50%, maka probabilitas gagalnya adalah 50%. Kalau probabilitas suksesnya 70%, maka kebalikannya probabilitas gagalnya adalah 30%. Jadi cuma dua hasil aja. Nah, binomial ini memiliki parameter. Yang pertama adalah N, yaitu jumlah percobaan ya. Nanti saya berikan contohnya. Yang kedua adalah P, probabilitas tadi yang saya jelaskan ya. Ada yang 50-50, 70-30 gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita melempar koin. Nah, melempar koin itu kan ada dua muka ya, ada gambar, ada angka. Jadi probabilitasnya masing-masing 0,5 nih koin ini. Jadi P-nya itu adalah 0,5. Nah, misal kita melakukan percobaan, N-nya, jumlah percobaannya misalnya 100, maka kemungkinan munculnya muka ya karena probabilitasnya 0,5, kita kalikan 100, maka hasilnya 50. Jadi kemungkinan muncul muka adalah sekitar 50. Tidak harus selalu tepat 50. Bisa jadi dia 49, 48, atau 51, 52, tetapi mendekati nilai 50. Begitu ya. Itu adalah contoh distribusi binomial. Atau misalnya koinnya ini probabilitasnya tidak 0,5, 0,5. Misalnya dia 0,3. 0,3 atau 30%. Jadi kalau ada 100 percobaan, kemungkinan suksesnya muncul muka, misalnya kalau 30%, bisa jadi dia 30, bisa jadi 31, 29, 28, dan sebagainya. Yang mendekati probabilitasnya. Nah, itu adalah binomial. Yang terakhir adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini adalah distribusi munculnya kejadian tertentu, jadi dia distribusi diskrit ya, munculnya kejadian tertentu berdasarkan rentang interval waktu gitu atau ruang gitu ya. Nah, distribusi Poisson ini memiliki parameter namanya lambda, yaitu rata-rata jumlah kejadian dalam satu interval. Oke, supaya lebih paham, contohnya begini. Misalnya dalam satu bulan ya di sebuah kota itu berapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Nah, misalnya 2. Nah, 2 ini adalah menjadi nilai lambdanya. Artinya dalam satu bulan ada 2 kejadian atau kecelakaan lalu lintas. Pada bulan berikutnya bisa jadi 2 juga, atau misalnya 1, atau misalnya 0, begitu ya. Bulan berikutnya bisa jadi dia 3, 4, begitu seterusnya sampai bulan-bulan berikutnya. Karena lambda atau rata-rata kejadiannya tadi kan 2. Tidak mungkin di suatu bulan nanti terjadi misalnya 2000 kecelakaan. Berarti itu dia sudah tidak mengikuti distribusi Poisson lagi. Gitu ya. Kalau sebanyak itu mungkin ada kiamat atau gimana gitu ya. Nah, itu adalah macam-macam distribusi yang nanti akan kita gunakan di dalam membuat array yang berisi angka random.